tolong sampaikan kepada Allah bahwa aku ini adalah kekasih Allah dan aku mencintai Allah. Kalau memang Allah mencintaiku, tidak mungkin Allah akan mengambil nyawaku. Kemudian malaikat ini kembali kepada Allah, kembali ke hadratnya Allah. Ya Rabb, ya Ilahi, hambamu yang bernama Ibrahim tidak berkenan saya ambil nyawanya. Kenapa? Dia menjawab, bagaimana mungkin engkau akan mengambil kekasihmu? Engkau mencintainya ya Allah dan dia mencintaimu ya Allah. Allah menjawab kepada malaikat, kembalilah engkau kepada Ibrahim, sampaikan kepada Ibrahim, kalau memang Ibrahim betul-betul mencintaiku, pasti dia tidak akan menolak bertemu denganku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il 'amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi hatta ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati dan saya muliakan para habaib, para saraif, terkhusus kepada Al-Habib Ahmad Al-Mutahhar, semoga Allah memanjangkan usia beliau, Allah berikan kesehatan zahir dan batin, dan kita dapat mengambil ilmu dan manfaat dari hati beliau yang mulia. Para alim, para kiai, para ustadz, para pejabat pemerintah, terkhusus kepada anggota DPRD Kota Pontianak, orang tua kita, sahabat dan saudara kita Bapak Dian Eka Muhairi, yang barusan saja beliau menyampaikan kata sambutan. Sambutannya begitu singkat sampai lupa beliau mau menyampaikan. Sebenarnya beliau malam ini memberikan sumbangan untuk panitia. Kayaknya lupa beliau itu. Biar saya ingatkan. Kira-kira bawa enggak nih Pak? Tak bawa tak apa, saya utangkan sedikit tak apa-apa. Anak saya sebagai panitia Ustadz Muhammad Syahid Dahlawi, beliau itu ponakan Pak, karena almarhum ayahnya itu abang sepupu saya. Saya tidak menyangka ternyata ponakan saya ini jabatan RT seumur hidup tak pernah diganti-ganti. Wah, ini mulai besok nampaknya mau digeser ini. Para jamaah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya sangat bersyukur malam hari ini bisa duduk di sebuah masjid di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Iyad bin Humar, apa kata Nabi? Idza ra'aitumur rajula yata'ahadul masajid fashhadu lahu bil iman. Kalau kalian melihat seseorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid, senang kepada masjid, cinta kepada masjid, dan ibadahnya selalu di masjid, dan selalu memakmurkan masjid Allah, maka saksikanlah oleh kalian bahwa orang itu dalam keadaan beriman kepada Allah. Sementara janji Allah orang yang beriman, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa yukaffiru ankum sayyi'atihim wa kana dhalika 'indallahi fawzan 'azima. Allah sudah menjanjikan kepada orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Al-Qur'an,
beriman kepada agama Islam, beriman kepada datangnya hari kiamat, beriman kepada takdir baik dan buruk dari Allah, kemudian melaksanakan perintah Allah dengan sesebenar dan sesungguh-sungguhnya, Allah menjanjikan baginya surga-surga di mana di bawahnya terdapat sungai yang mengalir sebagai bentuk bahwa Allah tidak pernah lalai, Allah tidak pernah lupa. Siapapun yang berbuat baik, lebih-lebih berbuat baik diiringi dengan iman kepada Allah serta dibarengi dengan ilmu yang baik dan benar sebagaimana diajarkan oleh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah kita duduk di antara orang-orang salih. Saya duduk di kursi ini tidak merasa lebih salih dari Habib Ahmad. Saya duduk di depan dan di atas lebih tinggi posisi duduk saya dari Bapak Dian Eka Muhairi, bukan berarti saya lebih berilmu. Saya berada di hadapan saudara dan saya berbicara kepada saudara, saya tidak merasa lebih salih. Saya tidak lebih merasa mulia. Kita ini adalah hamba Allah yang sama. Kita menyembah Allah yang sama. Nabi kita nabi yang sama. Al-Quran sebagai kitab yang sama, Islam sebagai agama yang sama, bacaan kita dalam sholat sama, dan arah di dalam menyembah kepada Allah adalah sama. Dari kesamaan-kesamaan ini Allah mengingatkan kepada kita, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum. Sesama orang-orang yang beriman hakikatnya dia bersaudara, maka saling berbuat baiklah di antara kalian. Pak Dian Eka, sahabat dan saudara kita, saya tidak pernah minta dilahirkan sebagai orang Madura. Pak Dian Eka pun tidak pernah meminta dilahirkan sebagai Melayu. Habib Ahmad pun tidak pernah meminta dilahirkan sebagai bangsa Arab. Saudara tidak minta dilahirkan sebagai suku Jawa, tidak minta dilahirkan sebagai suku Sunda dan seterusnya. Semuanya adalah karena rahmat Allah. Maka Allah mengingatkan dengan indah kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Maka karena sebab rahmat Allah semata. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita tidak bisa duduk bersama. Kalau bukan rahmat Allah, tidak mungkin kita berangkat ke masjid ini. Kalau bukan karena rahmat Allah, tidak mau mungkin ibu duduk di belakang kita. Kalau seandainya bukan karena rahmat Allah yang turun ke dalam hati kita, tentu saya tidak mau menyampaikan kebaikan dan ibu pun tidak mau mendengarkan kebaikan yang sama. Maka kata Allah, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Ya Muhammad, karena sebab rahmat dari Allah semata, lintalahum, bersikap lemah lembutlah engkau wahai Muhammad kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Maka seandainya engkau mengeraskan sikapmu ya Muhammad, mereka pasti akan berlari jauh dari sisimu. Kalau seandainya Habib Ahmad Al-Mutahhar tidak melembutkan hatinya dalam menyampaikan Islam, tidak melembutkan hatinya untuk menyampaikan hikmah dan kebenaran, kalau Allah tidak berikan kelembutan kepada Pak Dian Eka Muhairi, tentu tidak hadir di tempat ini. Dan kalau memang sudah kita berkumpul di tempat ini, menunjukkan Allah tengah melembutkan hati kita masing-masing. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka kata Allah berikutnya, fa'fu anhum, maafkan kekeliruan mereka ya Muhammad, wastaghfir lahum, dan mohonkan ampunan kepada Allah kesalahan-kesalahan mereka. Sikap dasar, sifat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sifat yang pemaaf. Begitu lembutnya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka malam hari ini kita duduk di masjid ini, tempat yang paling baik di atas muka bumi ini adalah masjid-masjid Allah. Dan tempat yang paling buruk di atas muka bumi ini adalah pasarnya. Maka kata Nabi, kalau kalian masuk masjid, masuklah yang pertama, keluarlah yang terakhir. Tetapi kalau kalian masuk ke pasar, masuklah yang terakhir, keluarlah yang pertama. Kalau di jalan apa namanya Pak?
Jalan apa? Jalan Tabrani Ahmad. Kira-kira kalau Jumatan, Pak, jamaahnya masuk duluan apa masuk paling terakhir? Hah? Sebab di kampung saya itu, Mak, kalau udah sholat Jumat, pasti jamaahnya masuk paling terakhir, tapi keluarnya paling awal. Hah? Pak Dian, kalau Pak Dian masuk masjid, masuk pertama atau masuk yang paling terakhir? Hah? Agak kurang dengar saya nih. Nih, Pak Dian, saya kasih contoh sederhana. Al-afu ya Habibi ana. Habib, ana mohon izin sebentar untuk Pak Dian nih. Pak Dian, misalnya besok subuh nih, di masjid ini ada yang azan. As-salatu khairum minan naum. Pak Dian ada di pagar sana, sudah mau masuk. Tiba-tiba ada telepon masuk. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dian Eka Muhairi, anggota DPRD Kota Pontianak. Siap Pak, siap. Begini Pak Dian, sebagaimana perjanjian kita kemarin, pencairan dana sekarang Pak, 5 miliar ini. Subuh-subuh lagi. Kira-kira pertanyaannya, Pak Dian Eka masih masuk masjid atau ngambil duit? Manisnya dia ngomong, pasti masuk masjid, tak percaya saya. Jangan kata mak miliar. Tengok tanya dengan ibu-ibu tuh. Kemarin saya tengok di Siantan tuh, mak-mak tuh belonggok depan kantor pos. Gara-gara nerima bantuan 300.000 dari pemerintah sampai tak sholat duhur dia. Apa gile mak miliar? Jangan nak bual Pak Eka. Bila lagi nak nyakat anggota dewan Pak ya. Saya di kantor tak bisa nyakat beliau nih. Banyak maturan apa? Banyak maturan ah? Ah, lagi maturan le pemari ya Bu nih. Ya Bu, mengapunten Bu, mohon maaf, mohon izin nanti ceramah saya campur Bu. Ya Bu ya. Saya campur saja nanti, saya kalau ada yang Jawa insya Allah saya sakit kok Pak. Kalau niku sakit bahasa Jawa, insya Allah saya juga bisa bahasa Sunda. Karena saya dulu ngajinya tadi cerita sama Habib Ahmad, rupanya beliau juga sama dulu ngajinya di Bekasi ya Beb ya. Beliau di Bekasi, kalau saya di Bogor. Saya besarnya di Bogor, ngajinya di Bogor, terus dapat jodoh juga orang Sunda. Itu yang pertama. Oh, saya kelepasan Habib ya. Anak kelepasan sepertinya. Fa'fu'anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri. Bermusyawarahlah kalian dalam setiap perkara, kata Allah. Masjid ini dibangun dan dibina atas dasar takwa kepada Allah. Masjid ini milik kita semuanya, milik umat Islam, milik orang-orang yang beriman kepada Allah, yang di hatinya memiliki dasar cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ahmad gantian ya. Habib pernah jatuh cinta Beb? Beb, jujur lah Beb. Pernah jatuh cinta enggak? Pernah jatuh cinta? Ustaznya dulu merasakan baru gitu ya. Enggak, serius nih, Habib pernah jatuh cinta? Tak pernah? Baik, yang sebelah Pak Dian. Pak RW, pernah jatuh cinta Pak RW? Sering kali. Laki-laki macam apa dia ini? Begini, waktu Pak RW jatuh cinta, apa yang Pak RT sampaikan kepada orang yang dicintai? Masih ingat kalimatnya? Hah? Udah lupa? Habib masih ingat? Pak Dian masih ingat? I love you. Kita ini malam ini sedang jatuh cinta loh Pak. Kita sedang jatuh cinta kepada Allah. Kita sedang jatuh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang jatuh cinta kepada agama ini.
Sampai kemudian karena timbul rasa cinta di dalam hati, kita mau meninggalkan apapun demi sesuatu yang kita cintai. Kalau tanpa ada rasa cinta kepada Allah, tidak mungkin kita mau menghabiskan waktu di masjid yang mulia ini. Maka semoga Allah kelak mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan masjid ini menjadi saksi kita di yaumil qiyamah. Amin. Maka kata Allah, wasawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka kata Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah selesai engkau berbuat ya Muhammad, pasrahkan semuanya kepada Allah, karena sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertawakal. Salat yang kita lakukan, sujud yang kita lakukan, ibadah apapun yang kita lakukan, pada akhirnya kita kembalikan kepada Allah. Seperti apapun salat kita, seperti apapun sujud kita, insya Allah semuanya diterima oleh Allah. Masalah kadar dan nilainya Allah jualah yang menentukan. Tidak usah khawatir, tidak usah takut, jangan was-was, jangan sampai timbul dalam hati, apakah salat saya diterima oleh Allah? Apakah sujud saya diterima oleh Allah? Allah sudah menetapkan bagi dirinya bersifat rahman dan kasih sayang. Kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah sudah menetapkan bagi dirinya bersifat kasih sayang kepada setiap hamba-hambanya. Seperti apapun salah kita kepada Allah, Allah pasti memaafkan kita. Sebesar apapun dosa kita di masa lalu, Allah masih mau menerima taubat kita. Innallaha yaqbalut taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha menerima taubat setiap hamba-hambanya selagi nyawa tidak berada di ujung tenggorokannya. Maka malam hari ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah bagi kita semuanya. Amin. Allah jadikan kita iman yang kuat. Amin. Islam kita sebagai Islam yang kokoh, tetap istiqamah di dalam menjalankan ibadah. Amin. Allah jadikan harta kita harta yang halal, yang manfaat, ilmunya ilmu manfaat, hartanya yang barakah, anak-anaknya jadi anak yang salih dan salihah. Amin. Kelak pada akhirnya kita harus kembali menghadap kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala. Berapa lama kita hidup? Berapa banyak amal yang kita lakukan? Dibandingkan dengan kesalahan, dibandingkan dengan maksiat, rasanya tidak seberapa ibadah kita kepada Allah. Akan tetapi mungkin dari sekian ibadah yang kita lakukan, Allah senang, Allah ridha terhadap apa yang kita lakukan. Semoga pertemuan kita malam hari ini menjadi nasihat bagi saya pribadi, dan juga mudah-mudahan menjadi nasihat bagi saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita sudah dipersaudarakan oleh Allah, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, la tabaghadu, janganlah kalian saling membenci, wala tahasadu, janganlah kalian saling mendengki, wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi, wa kunu ibadallahi ikhwana, akan tetapi jadilah kalian semuanya sebagai hamba Allah yang bersaudara. Kita lahir memang dari ibu yang berbeda, kita dibesarkan dari ayah yang berbeda, kita makan dari makanan yang berbeda, tetapi dari perbedaan yang ada tidak harus menyebabkan kita saling berpisah dan berpecah belah. Kita adalah umat yang sama, umat junjungan mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah mempersaudarakan kita, maka tidak berhak dan tidak layak bagi siapapun untuk memisahkan persaudaraan kita. Jangan lagi ada permusuhan, jangan lagi ada kedengkian, jangan lagi ada hal-hal yang membuat kita berpecah belah. Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersusah payah mempersatukan bangsa-bangsa Arab yang berkabilah dan bersuku-suku
Rasulullah kemudian menghilangkan sekat perbedaan. Tidak ada lagi perbedaan antara si kaya dan yang miskin. Tidak lagi ada perbedaan antara pejabat dan orang biasa. Tidak ada lagi perbedaan antara penguasa dan rakyat. Tidak ada lagi perbedaan antara kulit hitam dan kulit putih. Semuanya dipersatukan oleh Allah. Sebagaimana kita masuk ke dalam masjid, semuanya adalah hamba Allah yang sama. Tidak ada yang membedakan kita semuanya, melainkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah ketika Allah memberikan iman dan Islam ke dalam hati kita masing-masing, hingga kita mau duduk bersama, ibadah bersama, dan menghilangkan sekat-sekat perbedaan yang akhirnya akan memunculkan permusuhan. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut kata Nabi, wala yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Maka Allah haramkan kepada kalian untuk tidak bertegur sapa dengan saudaranya di atas 3 hari. Maka malam ini saudaraku sekalian, walaupun kita duduk di dalam masjid sambil guyonan, tapi mudah-mudahan ini manfaat bagi kita semuanya. Besok seandainya di masjid ini ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Bapak Dian Muhairi salahkah? Salah ngomong saya nih? Tidak. Lah kita kan tidak tahu Pak umur kita Pak. Yang sehat mati, yang sakit mati, yang tua mati, yang muda mati, yang tak sakit mati, yang sakit tak mati-mati. Semuanya itu tergantung Allah. Jangan pernah menganggap wah umur saya masih sehat, saya masih kuat. Abah umur sudah berapa? 60. Rasulullah Habib wafat umur berapa Rasulullah Habib? 63. Rasulullah wafat 63 tahun. Berarti Abah tinggal 3 tahun nampaknya. Tak apa kan? Tak mau geser sebelah. Inilah Pak, betapa nikmatnya kita bersaudara, betapa nikmatnya kita berislam, sama dengan nikmatnya ketika kita sholat. Maka betul kata Habib tadi, bahwa kita datang ke masjid ini sama-sama mencari ilmu Allah. Apa yang saya sampaikan bukan karena saya tahu, cuma ini memang kewajiban saya untuk mengingatkan kita semuanya. Sebab ibadah tanpa ilmu pada akhirnya akan sia-sia. Coba, setiap kita masuk masjid, ketika kita mau sholat berjamaah, dalam berbagai macam riwayat ketika imam mau takbir, lihat dulu ke belakang siapa makmumnya, pastikan dulu makmumnya. Maka Nabi biasa mengucapkan berbagai macam kalimat. Ada 20 riwayat yang berbeda. Nabi biasa mengucapkan kalimat istawu wa tarasu, atau aqimu sufufakum, atau Nabi mengucapkan kalimat sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis salah. Ada kalimat min tamamis salah. Ada pada waktu Nabi mengucapkan istawu wa tarasu wa suddul khalal. Ada satu saat Nabi mengatakan istawu wa tarasu wa la takhtalifu. Tujuannya apa? Imam yang di depan mengingatkan jamaah untuk tetap meluruskan saf dan barisannya dan tidak saling berpecah belah. Penting itu. Jangan nanti imam pagi ini Beb menjelang puasa Ramadan nih. Ini saya punya kawan satu pesantren dulu rupanya di sini nih. Ustadz Ahmad, sehat Ustadz. Sudah punya cucu. Wah cepat kali antum nih. Ini nikung nampak kuat nih. Kawan anak Beb di pondok Beb. Adik kelasnya Ustadz Ahmad Musawwir juga. Baik. Nih Pak, ini sebentar lagi Ramadan nih. Kita kan sholat tarawih di sini. Kalau sholat subuh penuh masjid kita Pak. Sholat subuh insya Allah masjid kita penuh ya. Penuh sampai keluar. Maksudnya di luar semua Beb. Hati-hati imam, terutama imam muda seperti ini nih. Kalau di Siantan kampung saya itu Mak, imam macam saya ini Pak Dian tak laku. Asal dia tengok saya, siapa itu? Imam hari ini, imam tanggal 20, Ustaz Zain Mohsen. Tak usah jadi makmum beliau, balik je kata.
Ngapa pula sholatnya medam lama jam 10 baru balik katanya. Sebab di sana yang laku sholat yang kecepatannya 360 km per jam. Hati-hati santri nih. Kok santri sih suka-suka aja. Tapi kalau macam kita yang dua mulai tua-tua nih, yang kasihan kalau sholat kecepatan macam itu, selesai sholat nyandar semua. Macam mana kita ini jamaah ini tak sakit-sakit, bengkak rasa kaki selesai sholat. Kalau sholat seperti saya tak laku beb. Allahu Akbar. Yang di belakang colek balik nah katanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Dah, jamaah tinggal 2 butik aja. Yang laku sampai sekarang nih Pak, terutama Madhuren ya. Ngebut. Mulai dia takbir tuh beb. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin gitu. Pak Imam, dengerin Pak Imam ya. Salat itu ada tumakninahnya. Sementara tumakninah paling sebentar itu biqadri kalimat subhanallah. Ukuran orang tumakninah antara satu gerakan dengan gerakan berikutnya itu paling pendek sependek ucapan kalimat subhanallah. Kalau orang sholat tuh kadang cepat tuh sampai bergulung-gulung Pak. Antara ruku dan sujud tak bisa dibedakan. Maka berhati-hatilah terutama para imam, saya ingatkan, karena insya Allah 33 hari ke depan kita akan bertemu dengan Ramadan Karim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga Allah turunkan barakah di bulan Sya'ban dan Allah berikan usia yang panjang hingga bertemu Ramadan yang akan datang. Maka malam hari ini sebagai permulaan bagi kita, mari kita persiapkan diri kita untuk menghadapi bulan yang sebenarnya, di mana bulan Allah menjanjikan rahmat dan kasih sayang, Allah menjanjikan ampunan, Allah janjikan keberkahan yang diawali oleh bulan Rajab. Selepas bulan Rajab nanti ketemu Sya'ban, selesai Sya'ban kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas bulan Ramadan 6 bulan lamanya sahabat menangis karena ditinggalkan bulan Ramadan. 6 bulan sahabat itu menangis karena ditinggalkan oleh Ramadan. Dan 6 bulan berikutnya sahabat berbahagia menunggu datangnya Ramadan. Sementara kita ketika Ramadan datang bukan kebahagiaan yang datang, tapi malah susah, takut, cemas, was-was. Tambah lagi dengan anak 5, bini 3. Berapa beb? Antum berapa beb? Baru 4. Masya Allah, subhanallah. Wah, ini sih bukan anak nih. Kala-kala Alfamart jak buka cabang terus. Yang ada di pikirnya susah. Kenapa? Karena memang tidak menikmati setiap ibadah kepada Allah. Salat kita sebenarnya adalah pertemuan kita dengan Allah. Salat kita adalah penghambaan kita kepada Allah. Sempat ada orang nanya sama saya ketika dulu saya tugas di Papua. Saya sempat berada di Wasior, Papua bagian barat, yang memang di situ banyak beberapa komunitas Muslim. Saya ditanya, beb, Pak Ustadz, kalau umat Islam itu wudhu, kenapa mukanya yang dicuci? Padahal kalau batal buang angin, kalau dia kentut kan yang keluar dari belakang, kenapa yang dicuci di depan? Masuk akal pula pertanyaannya. Terus pertanyaan kedua, kenapa sholat umat Islam itu
1 hari 1 malam 5 waktu. Kenapa tidak dijadikan 1? Bingung saya jawabnya. Sudah cukup Pak pertanyaan Bapak? Pertanyaan pertama, setiap muslim yang berwudu ketika dia mau melaksanakan ibadah salat kepada Allah, menghadap kepada Tuhannya, dia sedang akan menghadap kepada Allah Zat yang Maha Suci. Kalau Bapak kentut, tentu Bapak malu. Kalau orang malu yang ditutup apanya? Mukanya kan? Karena orang ini bertanya berdasarkan logika. Tak mungkin Bapak malu ketemu orang yang ditutup yang di belakang. Masuk akal pula kata dia. Karena saya pun kepepet, Beb. Wah, ini tak ada dalil orang satu ini. Tak makan dalil ini. Sementara Bapak bertanya kenapa umat Islam sholatnya tidak dijadikan 1? 1 hari 1 malam 5 waktu itu 17 rakaat. Kira-kira Ustadz Ahmad sholat 17 rakaat mampu ndak? Jangan nak bual ya. 2 rakaat subuh aja dipotong separuh. Saya bilang begini Tuan, memang Allah menyebutkan bahwa innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allah itu menyebutkan sesungguhnya Allah telah mewajibkan salat kepada orang-orang beriman itu dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Pagi disebut subuh, agak siang disebut zuhur, senja hari disebut asar, ketika matahari terbenam disebut dengan ghurub, maka disebut maghrib, isya itu pada waktu malam. Tidak masuk akal kata dia. Itu kan pandai-pandai Tuhan awak kata dia kan. Baik, kalau memang sampean, kalau memang Bapak belum puas, jawaban ini akan saya jawab nanti pas hari Minggu ketika kita ketemu di depan gereja. Pada waktu yang ditentukan, akhirnya pada hari Minggu saya mencari orang ini di depan gerejanya. Tetapi ternyata ketika saya cari orang ini tidak ada di gereja. Saya tanya, kemana Bapak yang si anu itu kemarin? Dia jawab, Bapak itu sedang sakit, ada di rumah sakit. Kalau begitu di rumah sakit mana? Dia sebutkan di rumah sakit Wasior. Saya datang ke sana. Balas dendam saya. Mana orang yang kemarin nanya masalah sholat itu? Akhirnya ketemu. Saya bilang selamat pagi Tuan. Pagi. Pak Ustadz. Pak Ustadz cari saya? Ya, saya cari saudara. Ada apa kemari? Saya mau jawab pertanyaan yang kemarin. Anda bertanya kenapa orang Islam kalau sholat tidak langsung dijadikan 1 tapi jadi 5 waktu. Saya mau jawab hari ini. Saya lihat di mana-mana orang sakit pasti ada obatnya. Dan di setiap bungkus obat pasti ada tulisan 3 kali 1. Jadi macam mana katanya? Bapak kemarin nanya kepada saya kenapa umat Islam sholatnya 5 waktu. Sama dengan saya mau tanya sama Bapak. Bapak sakit, betul? Sakit apa? Lambung. Obatnya mana? Itu di sebelah. Saya angkat obatnya. Berapa kali Bapak minum obat ini? Di situ ada dokter punya tulis katanya. Ada 3 kali 1. Berarti saya harus minum obat itu 1 hari 3 kali. Saya bilang, kenapa tidak diminum langsung saja semuanya? Dia jawab, mati aku. Itulah Allah. Rahmat dan kasih sayangnya Allah berikan kepada hambanya. Salat tidak dijadikan 1. Kalau punya masalah waktu subuh hingga ke zuhur, datang menghadap kepada Allah, sujud pada waktu zuhur. Ketika ada persoalan dalam hidupnya, hatinya tidak tenang, jiwanya gelisah, waktu zuhur, datanglah engkau di saat asar. Ketika asar tidak membahagiakan hatimu, engkau gelisah dengan pekerjaan yang tidak selesai, bisnismu kemudian rusak, anggaran tidak keluar, kan kira-kira gitu, begitu ya Pak ya. Datang kepada Allah waktu maghrib.
Ketika maghrib masih belum menenangkan hatimu, ada waktu isya. Ketika isya itu datang dan engkau masih tidak bahagia, Allah berikan kesempatan kepada dirimu istirahat sejenak. Waja'alna naumakum subata, kata Allah. Dan kami jadikan tidurmu itu sebagai istirahat bagimu. Bangun nanti jam 3 subuh. Salat menghadap kepada Allah, sujud kepada Allah, sampaikan masalahmu kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluarnya. Dan kemudian menunggu datangnya salat subuh, maka hidup kita akan aman, tenang, tentram dan bahagia. Miskin tidak masalah, yang penting hati bahagia, daripada kaya tapi tidak bahagia. Bu, ibu, boleh saya tanya? Pilih ya bu ya. Mau hidup kaya tak bahagia, atau miskin tapi bahagia? Yakin nih? Jangan nak ngolok-ngolok ya. Saya tanya nih, Bu, mau hidup kaya tak bahagia atau miskin bahagia? Emang mata duitan kau tuh mah. Bapak-bapak, Pak, mau hidup kaya tak bahagia atau miskin sangat bahagia? Mari kita doakan semoga miskin selama-lamanya. Macam mana awak nih? Manusia itu ya seperti itu, kata Allah. Mana ada manusia itu seperti itu? Tetapi kita selalu lupa bahwa kebahagiaan itu sumbernya bukan hanya itu. Sumber kebahagiaan yang sebenarnya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, dan jika seandainya penduduk sebuah negeri, penduduk bumi ini beriman bertakwa kepada Allah, orang Indonesia beriman dan bertakwa kepada Allah, orang Jalan Karet beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, jamaah masjid apa ini? Al-Hidayah, beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman dan takwa serta kepasrahan yang penuh kepada Allah. La fatahna alaihim barakatim minas samai. Janji Allah tidak tanggung-tanggung. Allah akan menurunkan barakah dari langit. Allah akan bukakan pintu-pintu barakahnya dari langit, dan Allah akan keluarkan barakah dari buminya. Walakin kadzabu, tapi mereka tidak percaya akan itu, kata Allah. Fa akhadnakum bima kanu yaksibun, dan selanjutnya Allah pasti akan mendatangkan siksa bagi mereka. Siksa itu bukan hanya sekedar gempa. Siksa itu bukan hanya sekedar gunung yang meletus. Siksa Allah itu bukan hanya sekedar tsunami, gelombang lautan yang naik ke atas. Bukan itu. Hidup tidak bahagia, boleh jadi itu bagian dari peringatan dan siksa Allah. Ketika Allah memanggil kita ke masjid 5 waktu sehari semalam, kita selalu abai. Kita selalu lupa dan menganggap itu hanya panggilan biasa. Saya tidak bermaksud menceritakan polemik yang berkembang belakangan ini tentang azan. Tapi yang mau saya ingatkan adalah bahwa kita ini sedang dipanggil baik-baik oleh Allah. Alhamdulillah. Kita sedang dipanggil dengan panggilan yang indah oleh Allah. Jangan sampai Allah memanggil kita dengan panggilan yang lain. Mumpung kita dipanggil dengan panggilan azan, datanglah ke masjid, datanglah ke tempat di mana kita ini bisa mempersatukan hati kita kepada Allah. Datanglah ke tempat di mana kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Ketika kita salat, kepala kita sujudkan di bumi, Allah di sisi arsy-Nya, Allah di mustawa, Allah di sidrahnya yang akan mendengarkan kita. Cuma persoalannya kita selalu lupa dan lalai. Kita lebih tertarik kepada persoalan-persoalan di luaran sana, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan bisnis, sibuk dengan hal-hal yang tidak mencerminkan bahwa kita ini adalah hamba Allah.
Kenapa kita lupa bahwa hidup kita ini yang menjamin Allah, hidup mati kita yang menentukan Allah, rezeki kita yang menentukan Allah, sehat atau tidak yang menentukan itu Allah. Tapi di saat kita dalam keadaan susah, baru kita mau datang kepada Allah. Sementara dulu di saat kita sehat, kita lalai kepada Allah dan tidak mau datang ke masjid ini. Berhati-hatilah saudaraku. Sebagaimana yang Nabi sebutkan bahwa hasadu ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu tidak akan lebih antara 60 dan 70 tahun. Sementara lebih daripada itu hanya bonus. Maka kenapa kita tidak mengambil waktu dan kesempatan serta peluang yang luar biasa? Malam hari ini Allah telah menentukan kita untuk duduk dan datang serta duduk bersama-sama di masjid ini. Maka di masjid inilah suatu hari kita akan disolatkan. Pilihan hidup itu hanya dua. Mau solat di belakang imam atau disolatin di depan imam. Disolatin di depan imam. Solatlah di belakang imam sebelum kita disolatin di depan imam. Disolatin depan imam cuma dah. Lebih parah lagi orang kampung saya. Kalau ditanya, Pak, kenapa Bapak tak solat? Jawabannya gampang, saya belum bersih. Kalau Bapak tak solat-solat, kapan bersihnya? Kalau ditanya, kenapa Bapak tidak solat? Saya belum siap, Pak. Kalau Bapak belum siap, malaikat maut selalu siap. Malaikat ngintai kita setiap saat. Bahkan dalam beberapa riwayat, 9 kali malaikat maut mendatangi kita tiap hari. Riwayat yang berbeda mengatakan 17, riwayat yang berbeda mengatakan 23. Hati-hati Pak Dian. Hati-hati. Komisi apa Pak? Komisi 1 itu bagian apa Pak ya? Oh, bukan anggaran kan? Oh, aman ya? Oh. Pak Dian Eka lagi di kantor bicara soal pemerintahan, yang ngadap ini bagian eksekutif. Malaikat datang. Ditengok Pak Dian, dibuka bukunya oleh malaikat. Dian Eka Muhairi, anggota DPRD Kota Pontianak dari fraksi. Nah, tak perlu sebut ya. Ditengok, oh masih lama. Karena rezekinya masih ada. Beberapa waktu kemudian datang lagi. Dian Eka Muhairi, oh masih lama, rezekinya masih banyak. Sebab manusia itu kalau rezekinya sudah habis, selesai dia punya hidup. Pas bagian terakhir, pada tanggal 20 Februari tahun 2022, berarti besok ya, datang lagi malaikat yang terakhir. Wah, ini catatan Dian Eka Muhairi sudah habis. Turun perintah Allah. Ya malaikati, kata Allah. Wahai malaikatku, kata Allah. Malaikat menjawab, labbaik wa sa'daik ya Rabb. Ada apa ya Rabb? Bagaimana ya Allah? Aku perintahkan engkau untuk segera menjemput kekasihku yang bernama Dian Eka Muhairi. Masya Allah. Senang beliau Pak. Mau meninggal aja senang Pak. Kenapa? Pak, saya cerita mati nih Pak. Nanti balik saya tak bisa tidur. Ada ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, saya pernah membaca sebuah riwayat dalam sebuah kitab tentang bab kematian. Imam Syamsuddin Qurtubi di dalam kitab At-Tadhkirah, suatu hari Nabi Allah Ibrahim itu didatangin oleh malaikat. Yang datang itu malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Ketika Nabi Ibrahim melihat yang datang itu malaikat Israel, Nabi mulia, Nabi agung, Nabi Ibrahim itu keringetan Pak. Itu Nabi. Kalau sama kita malaikat nggak perlu nanya Pak. Kata orang Betawi, main kedet aja deh, main cabut aja.
Dia enggak nanya, saudara Eka siap enggak? Enggak. Balik? Enggak. Ketika Nabi Allah Ibrahim ditemui oleh malaikat Israel, Nabi Ibrahim nanya. Sebenarnya Nabi Ibrahim tahu bahwa Israel akan menjemputnya, tapi dia pura-pura tidak tahu. Ya Israel, tumben-tumbenan sampean datang ke sini, ada apa ini ya? Jadi kata Israel alaihissalam, ya Khalilullah, wahai kekasih Allah Ibrahim, saya datang kemari diperintah oleh Allah untuk menjemput Anda. Nabi Ibrahim bertanya, serius nih? Serius? Kapan? Hari ini? Begini, Nabi Ibrahim takut. Tolong sampaikan kepada Allah bahwa aku ini adalah kekasih Allah dan aku mencintai Allah. Kalau memang Allah mencintaiku, tidak mungkin Allah akan mengambil nyawaku. Kemudian malaikat ini kembali kepada Allah, kembali ke hadratnya Allah. Ya Rabb, ya Ilahi, hambamu yang bernama Ibrahim tidak berkenan saya ambil nyawanya. Kenapa? Dia menjawab, bagaimana mungkin engkau akan mengambil kekasihmu? Engkau mencintainya ya Allah dan dia mencintaimu ya Allah. Allah menjawab kepada malaikat, kembalilah engkau kepada Ibrahim, sampaikan kepada Ibrahim, kalau memang Ibrahim betul-betul mencintaiku, pasti dia tidak akan menolak bertemu denganku. Turun malaikat Israel bertemu dengan Ibrahim alaihissalam. Bagaimana jawaban Allah ya Israel? Israel menjawab, ya Ibrahim, Allah menyampaikan pesan untukmu. Apakah engkau mencintai Allah? Iya. Sungguh-sungguh engkau mencintai Allah? Iya. Tidak ada selain Allah yang ada dalam hatimu? Iya. Berarti engkau pantas untuk kembali kepada Allah. Karena Allah menyampaikan pesan untukmu Ibrahim, kalau memang engkau mencintai Allah, pasti engkau tidak akan menolak bertemu dengan Allah. Dan kematianmu inilah adalah jalan untuk bertemu dengan Allah. Ibrahim alaihissalam tersenyum, ya Israel, segera ambil nyawaku, aku ingin segera bertemu dengan Allah. Pak Dian, kalau kira-kira malaikat besok seperti itu, apa jawaban Pak Dian? Pasti bilang, ambil Ustadz Ahmad jak dulu. Tak sanggup saya. Karena di hatinya sudah penuh dengan rasa cinta. Kenapa kita menolak sholat? Sholat kita adalah pertemuan kita dengan Allah. Allah memanggil kita untuk bertemu dengan kita. Kita menyampaikan persoalan hidup, keluh kesah kita itu hanya kepada Allah melalui sholat kita. Sebab hal yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Tuhannya adalah ketika dia sujud, kata Nabi. Maka perbanyaklah berdoa kepada Allah ketika engkau dalam keadaan sholat. Maka di antara dua sujud kita diajarkan berdoa, Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 permohonan yang kita sampaikan kepada Allah. Rabbighfirli, ya Allah ampunkan dosaku ya Allah. Selama hidupku ya Allah nyaris tidak ada amal salih yang aku lakukan ya Allah. Tetapi aku yakin dan percaya ya Allah bahwa Engkau adalah Zat yang maha mengampunkan kesalahan. Sebesar apapun salah kita kepada Allah, seandainya dosa kita sebesar gunung, maka ampunan Allah seluas bumi. Kalau dosa kita sebesar kapal, maka ampunan Allah seluas lautan. Kalau dosa kita sebesar bumi, maka ampunan Allah melebihi alam semesta. Allah adalah Zat yang maha mengampun. Rabbighfirli warhamni, ya Allah berikan aku rahmat dan kasih sayang. Walaupun rahmat dan kasih sayangmu selalu aku abaikan ya Allah. Begitu banyak rahmat kasih sayangmu yang kau turunkan kepadaku, tetapi semuanya menjadi sia-sia di tanganku. Maka berikanlah rahmatmu kepadaku ya Allah. Rabbighfirli warhamni. Terus
Wajburni, cukupkan segala nikmat dalam hidupku ya Allah. Aku hanya menggantungkan semua persoalan hidup ini kepadamu ya Allah. Susah aku hidup ya Allah, banyak masalah dalam hidup ya Allah. Anakku bukan anak salih, keturunanku bukan keturunan yang salih ya Allah. Lembutkan hatinya ya Allah. Aku hanya bergantung kepadamu ya Allah. Warfa'ni, dan angkatlah derajatku ya Allah di sisimu kelak, di sisimu kelak ya Allah, ketika berjumpa dengan junjungan agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa malunya kita ini di hadapan Allah. Nyaris tidak ada amal saleh yang kita lakukan, tapi lebih banyak maksiat yang kita lakukan. Kita tidak bisa mengelak pada hari itu, karena Allah sudah mengatakan, kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukuplah bagi diri kalian, kalian yang akan menyaksikan perbuatan kalian. Al yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat kelak, lidah kita dikunci oleh Allah, mulut kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara hanya tangan kita masing-masing. Wa tashhadu arjuluhum, kaki kita ini nanti yang akan menjadi saksi kita, termasuk kaki kita yang kita langkahkan dari rumah ke Masjid Hidayah ini. Mudah-mudahan kaki ini menjadi saksi amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Warzuqni, berikan kami rezeki, berikan aku rezeki ya Allah, rezeki yang halal, manfaat, mendatangkan kebaikan. Wahdini, berikanlah aku petunjuk ya Allah, petunjuk yang lurus, sebagaimana aku baca dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. 17 rakaat berarti 17 kali kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wa'afini, ya Rabb, berikan aku kesehatan zahir dan batin. Wa'fu anni, dan maafkan kesalahanku. Manusia yang mana yang tidak punya dosa, Pak? Makhluk Allah yang manakah yang tidak berdosa? Itu hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selagi masih hamba Allah yang bernama manusia, nyaris semuanya pasti memiliki dosa kepada Allah, terlepas bentuk dan modelnya berbeda-beda. Para jamaah sekalian, ini sudah jam berapa? Sudah berapa jam saya ceramah? Jangan lama-lama ya. Kasihan yang kecil-kecil, mati dah kedap-kedep dah nih. Ada yang bareng, ada yang telentang. Saya ini mohon maaf kenapa tadi saya terlambat, karena memang mohon izin Habib Ahmad Mutahar, dari sejak tanggal 1 kemarin Februari sampai akhir Februari, dan insya Allah nanti sampai akhir Maret saya masih keliling Kalimantan Barat untuk memenuhi silaturahim dengan para jamaah. Kalau dibilang saya dakwah enggak juga, Pak. Saya hanya sebagaimana yang disampaikan oleh ponakan saya tadi itu, mengutip firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia itu ke jalan Allah bil hikmah, dengan contoh dan keteladanan. Contoh dan keteladanan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diteruskan oleh para sahabat. Sahabat punya murid namanya tabi'in, tabi'in punya murid namanya tabi'ut tabi'in, sampai kepada sekarang ada guru mulia kita Al Habib Ahmad Mutahar. Beliau mencontohkan betapa lembutnya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak lebih tahu dari Habib Ahmad, tetapi Habib Ahmad mengalah untuk saya. Beliau kasih kesempatan untuk saya bicara malam hari ini. Makanya kalau kita mengajak manusia ke jalan Allah dengan contoh dan keteladanan, itu mesti lebih baik. Banyak kita ngajak anak kita sholat, tapi kita tidak sholat. Ngajak istri berbuat baik, tapi kita kurang baik. Maka sebaiknya dakwah pertama yang harus kita sampaikan itu adalah contoh dan keteladanan. Ilmu harus, sebagaimana tadi yang dikutip oleh panitia, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang mencari jalan menuju ridhonya Allah dengan ilmu, maka Allah memudahkan jalannya ke surganya Allah. Mudah-mudahan kita dimudahkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan saksikanlah bahwa kita insya Allah dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu
ada di satu masjid, Mak, sebelum saya tutup. Saya agak kurang lemah rasanya karena besok pagi saya masih ada kegiatan di Jalan Budi Utomo dekat sama pembawa acara ini, masjid di Gang Pendidikan itu. Dan besok malamnya saya harus ke ujung Kabupaten Kuburaya. Dulu saya kalau ngelihat santri-santri seperti ini jadi ingat zaman dulu ada lelucon, Pak. Ada santri itu baru pulang dari pesantren. Waktu di pesantren degilnya luar biasa. Cuma menangnya dia ini pintar azan. Pandai dia azan, suaranya bagus, tinggi melengking. Tiap hari asar dan maghrib serta isya dia azan di masjid. Nah, waktu dia azan asar maghrib dan isya yang kejebak tuh Pak RT. Ada Pak RT ke? Apa RT Syahid kah? Yang hadir pada hari itu juga Pak RW. Jadi si anak muda tadi itu rajin dia salat ke masjid, dia rajin azan di masjid, cuma ngincar anak Pak RT, Pak RW. Hati-hati Pak RW. Kalau azan bagus, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kata Pak RW, Mak, cantik azan dia tuh. Kita ambil menantu dia. Jangan, Pak. Jangan kita ini tak tahu asal usul dia. Yakin dia ni santri nampak ni pandai dia azan di masjid. Siapa tahu nanti jadi imam yang baik bagi anak kita. Okeylah, tak apa, kata bini. Kata isteri Pak RW, akhirnya pucuk dicunta, ulam pun tiba. Suatu hari akhirnya yang tukang azan dinikahkan sama anak Pak RW. Pas maghrib, Pak RW bilang sama menantu yang tadi, Cong, azan Cong, katanya kan. Nak, azan nak, azan di masjid. Habis itu suruh jadi imam. Si menantu tadi kan tak bisa jadi imam, Pak. Yang dia tahu cuma azan. Mau ditolak ini mertua, tak ditolak saya jadi imam sakit, kata dia. Saya cuma tahu Fatihah, surat tak tahu. Udahlah, maksakan diri. Akhirnya jadi imam. Fatihah selesai. Pas mau baca surat bingung. Allahu Akbar, kata dia. Surat apa nak saya baca ni? Baca Waqiah terlalu panjang, baca Yasin kelamaan, baca Al-Falaq putus di tengah, baca Kulhu saya gengsi. Ujung-ujungnya dia baca surat. Sebelum dia baca surat saking lama, mertua bingung, ya Allah, menantu saya ni dah jam 8 belum baca ayat, ya Allah. Tunggu jam 8 belum keluar ayat. Apa kata mertua? Ya Allah, ayat apa yang kau nak turunkan dengan menantu saya? Lama betul dia baca. Jam 8:30 mulai ketemu ayat namanya Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم sampai jam 10 tak selesai. Mertuanya kesal. Ya Allah, surat apa ni ya Allah? Malah mutang-mutang situ jak pedam, kata dia. Mertua ni ingat, ya Allah, saya ingat dulu waktu ngaji di majlisnya Habib Ahmad Mudahar dalam hukum fikih, kata beliau, kalau imam salah bacaan, makmum yang paling dekat dengan imam yang mengajarkan dia bagaimana membacanya untuk melanjutkan bacaan yang kurang. Mertua langsung lanjut, lam yalid wa lam yulad. Makin mutar menantu. Mertua perempuan kesal, maju ke depan, ditepuk menantu, waladhdallin.
Karena tanpa ilmu, maka wajib mencari ilmu itu. Karena kata Nabi, bahwa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu Allah itu hukumnya wajib bagi laki-laki dan perempuan. Tidak pandang bulu siapapun itu. Tidak peduli umur berapa, terserah. Itu wajib yang berkaitan tentang akidah dan syariah. Dan kemudian menyangkut masalah akhlak dan etika dan seterusnya. Maka penting bagi kita untuk menghidupkan kegiatan di masjid. Kalau acara PHBI mungkin setahun 2-3 kali kita mengadakan. Tapi yang paling penting dalam setiap hari, setiap minggu kita bisa hadir di masjid ini. Mungkin di masjid ini ada kajian hukum fikih, Pak? Ada pengajian fikih di sini? Ada pengajian enggak? Ada, mungkin di masjid atau di tempat-tempat yang lain. Itu penting. Di dekat kita di sini ada Ustadz Alfian Ba'abud. Kemudian ada Habib Ahmad Al-Mutahhar yang kita bisa menimba ilmunya. Ada ustadz-ustadz yang lain yang hadir di tempat ini, yang kita bisa mendatangi beliau untuk mencari ilmu dan pengetahuan agar ibadah kita bisa lebih baik dan hidup kita selanjutnya akan bisa lebih baik. Jangan khawatir. Setiap di antara kita yang meniatkan untuk beribadah kepada Allah melalui ilmu yang baik, Allah akan memudahkan jalan kita semuanya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pertemuan kita malam hari ini menjadi pertemuan yang mendatangkan manfaat. Allah jauhkan mudarat, Allah jauhkan musibah, Allah jauhkan bencana dari kampung kita ini. Di sekitar kita terutama yang ada di kota Pontianak, kurang lebih 2 tahun kita ini agak kurang bebas karena kondisi penyakit yang tengah berkembang. Ya atau tidak, benar atau salah, tapi mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakit yang ada di antara kita. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, kata Allah, dan tidaklah mungkin Allah akan menyiksa mereka ya Muhammad sedangkan engkau berada di tengah-tengah mereka. Rasulullah sudah lama meninggalkan kita, 1400 tahun yang lalu, tetapi Rasulullah masih meninggalkan 2 perkara kepada kita. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballah wa sunnat rasulih. Ada 2 perkara yang Allah titipkan kepada Rasulullah, kemudian ditinggalkan untuk kita semuanya. Selagi kita berpegang kepada 2 perkara ini, Allah pasti akan menjauhkan kita dari kesesatan. Allah jauhkan kita dari kesulitan. Allah jauhkan kita dari mara bahaya. Yang pertama, kitabullah Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintai Quran, bacalah Quran, baik faham atau tidak makna dan artinya. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabiki. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya kelak Al-Quran datang kepada kita yang membacanya sebagai penolong di hari kiamat. Ketika dalam keadaan susah, ketika kita sedang berurusan dengan masalah-masalah hidup kita, di saat kita harus mempertanggungjawabkan amal dan perbuatan kita di dunia, Al-Quran datang sebagai penolong bagi kita dan saksi atas amal perbuatan kita. Ya fulan bin fulan, engkau hari ini dalam kesulitan, maka aku datang kepadamu. Si fulan bertanya, siapakah dirimu? Al-Quran menjawab, akulah dulu yang selalu engkau baca. Dulu aku dibaca olehmu. Dulu aku dijadikan sebagai pedoman dalam hidupmu. Dan pada hari ini, di saat engkau dalam keadaan kesulitan, aku datang sebagai penolong bagi dirimu. Lebih-lebih menjelang Ramadan, mudah-mudahan kita semakin cinta dalam membaca Al-Quranul Karim. Dan yang kedua kata Nabi adalah sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita sekalian. Allah jadikan kita orang-orang salih. Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa di jalan Allah. Dan semoga apa yang saya sampaikan, walaupun sebentar, tapi mendatangkan manfaat dan kebaikan. Semata-mata apa yang saya sampaikan ini karena memang wajib untuk saya sampaikan, bukan karena saya merasa lebih tahu dari para saudara dan jamaah sekalian. Terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bersusah payah mengumpulkan para jamaah, mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk suksesnya acara malam hari ini. Kabar gembiranya untuk panitia, untuk Ustadz Syahid dan teman-teman, untuk ibu-ibu yang sudah masak, untuk ibu-ibu yang menghidangkan makanan untuk kita malam hari ini. Apa kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an?
la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Ya Ali, seandainya ada satu orang saja ya Ali mendapat petunjuk dari Allah karenamu. Kita tidak tahu dari ratusan orang yang hadir ini siapa yang mendapatkan hidayah dari Allah. Kita tidak tahu siapa dari ratusan orang ini pulang dari pengajian yang diadakan oleh panitia, tiba-tiba dia senang beribadah kepada Allah, senang salat, senang solawatan, senang sujud kepada Allah. Maka pahalanya kata Rasulullah, orang yang menjadi sebab kebaikan bagi orang lain, maka pahalanya lebih baik dibandingkan dengan bersedekah unta merah yang paling mahal. Semoga panitia mendapatkan balasan pahala yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk yang nyiapin sound, terima kasih. Soundnya gratis kan? Soundnya gratis? Yakin gratis nih? Insya Allah. Yang punya sound bakal masuk surga dengan soundnya masing-masing. Ustaz Ahmad kan? Nah, yang punya sound beliau angkut seorang masuk surga ya. Kau usah bawa-bawa gitu ya. Terima kasih dan mohon maaf untuk teritan-teritan Madura seporana tore kompak kula pensampian beb ngapunten nggih beb. Nggih, ono ing cak Madura sampean beb. Nggih para setuju para teritan-teritan Madura seporana tore kompak hadir nang majelis nang pengajian sehingga masjid dijaga. Nggih. Cek sampai pesepeh, cek sampai pekosong. Karena nikah bekal huluban sampean ngadep ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yang lain paham enggak, Bu? Waduh, luar biasa. Nanti ada arti di belakangnya, Bu ya. Terima kasih. Ini saja yang dapat dan bisa saya sampaikan. Kebenaran mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kesalahan hak lillahi taala, murni karena keawaman dan kebodohan saya sebagai hamba Allah yang dhaif. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.